Halo Sobat Donghua 97 dimanapun kalian berada, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Selamat datang lagi di channel ini dalam pembahasan kisah hubungan rumit di antara Wang Lin, Liu Mei dan anak mereka hingga akhirnya Wang Lin menjadi dewa di novel Renegade Immortal. Oke guys, gak usah bertele-tele lagi, kita langsung saja gas alur ceritanya. Pada bab ini kita akan menceritakan 3 aspek. Yang pertama, Wang Lin merebut keperawanan Liu Mei tetapi Wang Lin tidak mengakui sehingga Liu Mei marah banget sampai anaknya jadi bayi dendam. Yang kedua, Wang Lin berhasil mengambil jiwanya dan segera kabur dengan si Tunan ke planet lain. Yang ketiga, Wang Lin dipertemukan lagi dengan Liu Mei dan anaknya setelah 1000 tahun. Oke, begini saudara-saudara ceritanya ketika Wang Lin masuk ke makam Zhu Kui. Nggak nyangka ketemu lagi sama Liu Mei. Tujuan Liu Mei jelas, dia mau ambil esensi siklus hidup dan mati Wang Lin buat menyempurnakan domain miliknya. Supaya ilusi terakhirnya sempurna dan dia bisa langsung mencapai puncak kekuatan. Tapi Liu Mei masih meremehkan Wang Lin. Walau Wang Lin cuma punya kekuatan tahap awal bayi berevolusi, dia punya cara khusus buat ngelawan Liu Mei. Sebelumnya dia dapat jiwa Meiji dari leluhur raksasa iblis, dan sekarang baru bisa dipakai. Wang Lin siap pakai esensi nafsu Meiji buat hancurin jalan domain Wukingnya Liu Mei. Saat Wang Lin melepaskan jiwa Meiji, dia langsung berubah menjadi kabut merah muda yang turun dari langit dan langsung menyerang merak raksasa yang merupakan perwujudan Liu Mei. Secara perlahan kabut asap mencoba menggerogoti jalan domainnya dengan niat nafsu. Mata merak itu sempat ragu tapi cepat berbalik menjadi dingin dan marah. Liu bahkan sempat berkata bahwa Wang Lin licik sekali. Kabut merah muda itu terbelah menjadi 2 dan masuk ke mata merak itu. Lalu seluruh tubuh merak tertutup kabut merah muda yang ambigu, akhirnya hancur dan hilang, dan wajah asli Liu Mei muncul. Wajahnya memerah, jelas terkena pengaruh Meiji tapi Wang Lin tetap cuek, gak peduli hasil pertarungan ini seperti apa. Yang dia gak pedulikan kabut merah muda itu bisa sukses nyusup ke kesadaran lawan atau enggak, juga gak peduli lawannya bisa menyelesaikan ilusi terakhir atau enggak. Sebenarnya Wang Lin dan Liu Mei nggak punya dendam dalam-dalam, cuma karena Liu Mei ngotot mengincar domain Wang Lin karena perintah Zhu Kuezi. Makanya Wang Lin pakai cara Meiji ini. Walau dia tahu cara ini kurang terhormat, tapi dia nggak peduli. Sekarang fokusnya cuma satu, masuk ke altar buat teleport ke pusat makam kristal Vermilion. Dia berencana cari dulu tempat tulang belulang generasi pertama Suzaku. Kalau nggak ketemu, dia bakal cari raja makhluk gaib. Tujuannya buat ngambil balik nyawa dan jiwanya. Begitu dapat nyawanya lagi, dia bakal langsung meninggalkan benua Suzaku dan gak bakal ikut campur urusan di sini lagi. Soalnya dia selalu ngerasa ada bahaya mendesak di hatinya, yaitu Tuo Shen. Makhluk kuat dari tanah dewa kuno, mungkin bakal segera lepas dari segel. Wang Lin paham banget, kalau Tuo Shen bisa kabur, dia gak bakal punya kesempatan menang sama sekali. Jadi dia harus cepat-cepat ningkatin kekuatannya biar bisa kabur dari tempat berbahaya ini. Sementara itu, sang leluhur ketiga dari tanah warisan dewa tiba-tiba berubah ekspresi, kayak ngerasa ada perubahan besar. Dia ngerasa ada niat jahat yang pernah terpisah bertahun-tahun lalu. Sekarang lagi nyoba nguasain tubuh orang lain di makam Vermilion. Kalau niat jahat itu berhasil, kekuatan asli dia bakal berkurang. Makanya dia mutusin buat campur tangan. Walaupun gak bisa langsung hancurin niat jahat itu, dia bisa sedikit mengubahnya supaya di saat-saat penting niat itu gagal. Dia ngaktifin simbol aneh di dahinya, pakai jurus rahasia buat ganggu proses penguasaan niat jahat itu dari jarak jauh. Di dalam makam Vermilion, Wang Lin lagi melangkah ke altar buat teleportasi, tapi tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang salah. Daya tarik yang dulu pernah nyusup ke tubuh Liu Mei tiba-tiba kena serangan. Balik dan terpaksa keluar. Liu Mei langsung ngambil kesempatan buat lawan balik dan maksa si daya tarik keluar dari tubuhnya. Daya tarik yang gak dapat menguasai tubuh akhirnya pilih untuk menghancurin jiwanya sendiri dan bergabung secara paksa dengan Liu Mei. Akhirnya seketika, kabut merah muda pekat meledak dari dalam tubuh Liu Mei. Bajunya langsung berubah jadi abu, dan tubuhnya tertutup kabut merah muda itu. Wang Lin ngerasa sesuatu seperti ini tidak beres. Setelah menyadari itu ia buru-buru langsung mundur secepatnya dan mencoba pakai jurus dewa untuk mengusir kabut itu. Tapi dia sadar, kabut ini bukanlah sihir biasa, tapi wujud dari sebuah keadaan batin, jadi nggak bisa dilawan dengan kekuatan ilahi. Meskipun dia cepat bereaksi, masih ada sedikit kabut merah muda yang masuk ke tubuhnya, sehingga Wang Lin berhasil dia tekan dengan paksa. Kini wajahnya kelam, menatap kabut merah muda yang menyelimuti lembah. Menyadari situasinya sudah di luar kendali. Di tengah kabut itu, sosok ramping berjalan perlahan keluar. Kulit putih bersih Liu Mei kini memerah seperti mawar. Matanya terus berubah antara dingin dan bingung. Wajahnya penuh perjuangan yang menyakitkan. Tiba-tiba, kejernihan di matanya hilang sepenuhnya, digantikan oleh sinar nafsu yang begitu kuat. Sudut bibirnya tersenyum tipis yang memikat hati. Ia mengangkat tangan pelan. Kabut merah muda di sekelilingnya langsung menyebar dengan cepat ke segala arah seperti gelombang liar. Penyebaran kabut itu sangat cepat, dalam sekejap menutupi pegunungan seluas puluhan ribu mil panjangnya. Seluruh alam tampak seperti dibalut selendang tipis merah muda, puncak gunung samar-samar terlihat di balik kabut, seperti dunia mimpi yang ajaib.
Wang Lin berada di pusat kabut itu. Dengan kemampuan yang dimilikinya, seharusnya ia cukup menahan dengan menahan napas dan berkonsentrasi. Tapi karena sebelumnya sudah ada sedikit kabut yang masuk ke dalam tubuhnya, kini dari dalam dan luar menyerang, akhirnya Wang Lin tak sanggup lagi, kesadarannya pun mulai kabur. Liu Mei telah mencapai tahap pertengahan transformasi bayi dalam latihan, jalan tanpa perasaan 1000 ilusi. Latihan ini harus melewati 999 kali pengalaman ilusi. Setiap ilusi seperti satu siklus kehidupan. Hanya tinggal satu ilusi lagi, ia bisa menembus tahap akhir transformasi bayi. Sebagai dasar untuk menantang tahap puncak, pengambilan tubuh oleh Meiji sejatinya adalah krisis besar dalam perjalanan latihannya. Kalau bukan karena campur tangan tak terduga dari leluhur ketiga, dia mungkin sudah jadi boneka nafsu. Karena itu, di matanya, tindakan Wang Lin benar-benar sangat hina. Saat ini Liu Mei sudah sepenuhnya dikuasai oleh suasana hawa nafsu, dan Wang Lin juga perlahan kehilangan akal sehat karena pengaruh kabut itu. Keduanya terjebak dalam krisis yang dipicu oleh kejadian tak terduga ini. Perubahan yang mendadak ini benar-benar mengubah jalan latihan Liu Mei. Pada awalnya, Liu Mei telah mencapai 999 ilusi dalam latihan jalan tanpa perasaan Qian Huan. Secara tak sengaja menjadi ilusi ke-1000 Liu Mei karena campur tangan tak terduga dari leluhur ketiga. Namun, pengalaman kali ini bukan membawa terobosan sempurna dalam jalan ini, malah membuat hatinya berubah total, dari yang awalnya dingin dan tanpa nafsu di jalan tanpa perasaan ilusi. Dia berubah jadi penuh dengan nafsu dalam jalan nafsu ilusi. Saat kabut merah muda yang menyebar ribuan mil mulai menghilang, hanya Liu Mei yang berdiri di altar dengan ekspresi bingung dan rumit. Dia menatap gelombang ruang yang tersisa di medan teleportasi, tahu kalau Wang Lin sudah pergi. Jejak merah darah di tanah sangat mencolok, dengan tangan halusnya, dia mengambil kantong penyimpanan yang terbang mendekat. Saat pakaian putih terpasang di tubuhnya, matanya menunjukkan kebingungan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Awalnya dia diperintahkan gurunya untuk meninggalkan jejak di hati Wang Lin, tapi sekarang hatinya sendiri malah duluan terpengaruh oleh aura Wang Lin. Sementara itu, di padang pasir dalam makam Vermilion Bird, Wang Lin menatap langit dengan mata penuh perasaan. Campur aduk, mimpi kabut merah yang membingungkan itu membuatnya gelisah setelah bangun dan melihat pemandangan di sekitarnya. Saat bangun, yang dia lihat hanyalah Liu Mei yang masih tertidur. Ini bukan hal yang dia inginkan. Wang Lin hanya bisa memilih menghindar karena dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi Liu Mei. Karena Wang Lin memutuskan kabur sebelum Liu Mei bangun. Sekarang ada misi yang lebih mendesak, yaitu mencari warisan leluhur Vermilion generasi pertama, merebut kembali jiwa kehidupan yang sangat penting, dan pergi dari tempat penuh masalah ini sebelum Dewa Kuno Tousen membuka segel dan membalas dendam kepadanya. Tak lama kemudian, Wang Lin berhasil mendapatkan kembali jiwa kehidupannya dan pergi meninggalkan bintang Vermilion bersama si Tunan. Setelah itu, Liu Mei juga meninggalkan bintang Vermilion, tapi keduanya nggak nyangka. Justru kecelakaan di makam Vermilion kali ini yang bikin Liu Mei punya anak dari Wang Lin, tapi di hati Liu Mei penuh kebencian sama Wang Lin, dia nggak biarin anak Wang Lin tumbuh normal. Liu Mei malah dengan kejamnya merubah sifat anak itu jadi bayi pendendam. Setelah ratusan tahun kemudian, pada saat Wang Lin dan Liu Mei ketemu lagi di wilayah bintang Luotian, mereka berdua langsung bertarung lagi. Kekuatan Wang Lin pada saat ini sampai level puncak. Liu Mei juga udah ngaku punya ayah angkat di wilayah bintang Luotian ini. Dengan bantuan ayah angkatnya, kekuatan Liu Mei malah naik sampai level puncak akhir yang sempurna. Setelah pertarungan sengit, Liu Mei tetap kalah dari Wang Lin. Meskipun kekuatannya dipaksa naik, tapi pemahaman dia soal tingkatan kekuatan masih kurang. Saat itu, kebencian Liu Mei ke Wang Lin sangat dalam. Akhirnya dendam di antara mereka mencapai puncaknya. Memang pantas Wang Lin, karena dia memiliki hati yang dingin. Yang kejam bukan aku, tapi kamu. Mata Wang Lin gak sembunyi niat membunuhnya. Liu Mei bilang dulu Wang Lin udah nyuri keperawanannya. Merusak jalan latihannya, Liu Mei tidak akan bisa terima, bahkan tidak bisa tenang kayak ngadepin orang lain. Wang Lin terlihat lebih terkendali. Dia ngaku kejadian itu kecelakaan, bukan disengaja, tapi Liu Mei jelas nggak terima alasan itu. Kebencian Liu Mei udah bikin pikirannya kehilangan akal. Liu Mei tersenyum sinis berkata, kecelakaan. Setelah terucap kata itu, Liu Mei melancarkan aksi untuk balas dendam ke Wang Lin. Liu Mei mengeluarkan kantong penyimpanannya. Terlihat sesuatu yang sangat menyeramkan akan terjadi. Wang Lin yang sadar niatnya, langsung memanggil boneka pelindung surgawinya untuk pencegahan. Tetapi Liu Mei gerakannya di luar nurul karena gerakannya lebih cepat dari Wang Lin. Dia mengeluarkan kabut hitam aneh yang penuh dendam luar biasa. Saking kuatnya sampai bisa ngefek ke lingkungan di sekitar mereka, langit tiba-tiba menjadi gelap. Seolah seluruh dunia diselimuti oleh dendam. Dari kabut hitam terdengar teriakan memilukan yang sangat cepat sampai indera pun tak bisa menangkapnya. Kabut itu mengelilingi boneka penjaga dewa, lalu langsung menyerang Wang Lin. Wang Lin tidak panik, malah menggunakan jarinya seperti pedang, mencoba mengusir kabut hitam itu. Namun, saat kabut mulai sedikit menipis dan dia bisa melihat apa yang ada di dalamnya, tubuhnya seakan disambar petir. Di sana ada sepasang mata penuh kebencian, keruh, dan kosong, tapi entah kenapa membuatnya merasa sangat familiar.
Rasa sakit menusuk sampai ke tulang langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia menatap kabut hitam itu dengan mata merah berisi darah. Segera dia memanggil kembali boneka penjaga dewa dan mengurung kabut itu dengan era sambil marah. Dia bertanya kepada Liu Mei, apa sebenarnya itu? Wajah Liu Mei berubah aneh dengan senyum tipis, tapi matanya penuh kesakitan. Ia lalu perlahan menceritakan sebuah legenda tentang anak yang belum lahir. Konon, anak-anak yang ditinggalkan rohnya tak akan hilang, tapi terus mengikuti orang tua mereka. Diam-diam bertanya kenapa mereka dibuang. Dia mengubah anak itu menjadi anak dendam selama 100 tahun penuh. Dia menanamkan kebencian ke dalam bayinya, memberitahunya bahwa yang meninggalkannya adalah ayahnya sendiri bernama Wang Lin. Semua yang dia lakukan hanyalah agar Wang Lin merasakan sakit yang sama, tapi reaksi Wang Lin justru di luar dugaan. Dia tidak runtuh, tidak marah, malah terdiam dengan ketenangan yang mengerikan. Ketenangan itu bukan karena terkejut atau sedih, tapi seperti seluruh dunia berhenti sejenak. Setelah lama menatap sosok di dalam kabut, dia malah dengan suara pelan mengucapkan, "Terima kasih." Liu Mei terdiam, tidak mengerti kenapa Wang Lin bereaksi seperti itu. Dengan suara keras dia bertanya, "Bukankah hati kamu sakit?" Wang Lin tidak menatapnya, hanya menjawab dengan tenang, "Karena Li Mei bisa mengubah anak itu jadi bayi dendam, berarti dia juga punya cara untuk mengembalikan anak itu ke keadaan semula. Meskipun harus menghabiskan ribuan atau bahkan jutaan tahun, dia berterima kasih pada Li Mei karena sudah mengembalikan anak itu kepadanya." Tapi di saat yang sama, matanya mulai memancarkan niat membunuh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Niat membunuh yang biasanya cuma muncul saat dia menghadapi musuh bebuyutannya, Teng Huayuan. Tepat saat Wang Lin hampir membunuh Li Mei, dia diselamatkan oleh kakek angkatnya dari keluarga Huan. Wang Lin menatap sosok kecil penuh dendam yang tersembunyi dalam kabut hitam itu. Hatinya bergelora dengan perasaan rumit yang sulit diungkapkan. Ini adalah satu-satunya darah daging yang dia punya di dunia ini. Seorang anak yang seharusnya dia lindungi, tapi malah terjebak jadi bayi dendam karena berbagai sebab dan akibat. Dia melangkah pelan menuju kabut hitam yang dikepung oleh boneka penjaga dewa. Jarang sekali terlihat kelembutan di matanya. Meskipun dia tahu, anak ini hanya punya kebencian tak berujung padanya. Dia meraih tangan anak itu, memasukkan tangannya ke dalam kabut. Bayi dendam itu tanpa ragu menggigit jarinya, gigi tajamnya menusuk kulit, dan aura dendam dingin itu mengalir deras masuk ke dalam tubuh Wang Lin. Dia tidak menghindar, juga tidak menarik tangannya, dia hanya diam menanggungnya. Membiarkan anak itu meluapkan segala dendam yang terkumpul selama ratusan tahun. Wang Lin berbicara pelan, memberinya nama baru, Wang Ping, ucapnya. Dia berharap anak ini bisa menjalani hidup yang damai dan lancar, tidak seperti dirinya yang penuh penderitaan. Namun, mata bayi dendam itu masih dipenuhi kebencian. Terus menggigit jarinya seolah ingin mengembalikan semua rasa sakit itu kepadanya. Wang Lin tidak menyalahkan anak itu, dia hanya menghela napas pelan. Dendam yang mengalir ke dalam tubuhnya sebenarnya bukan masalah besar baginya. Dengan kekuatan jiwanya, dia bisa dengan mudah menghilangkannya, tapi dia tidak memaksakan untuk mengusirnya. Dia membiarkan anak itu melampiaskannya. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat tangan dan membentuk mantera tertentu dengan jari-jarinya. Satu persatu simbol-simbol pengurungan muncul, melapisi kabut hitam itu berlapis-lapis. Seiring dengan menyusutnya pengurungan itu, sosok bayi dendam perlahan-lahan tersegel. Akhirnya, Wang Lin dengan hati-hati memasukkan anak yang tersegel itu ke dalam ruang Tiani, lalu memisahkan seberkas roh utama untuk terus melarutkan rasa dendam di dalam Tiani. Dia dengan lembut menenangkan, "Ping Er, tunggu ayah selesaikan urusan dulu. Nanti ayah akan bersemedi untuk bantu kamu pulih." Pada saat itu, Wang Lin bukan lagi sosok kultivator yang dingin dan tanpa rasa, tapi seorang ayah yang penuh rasa bersalah. Dia bersedia melakukan apa saja untuk menebus anak yang tercemar oleh kebencian ini. Namun sampai akhir, Wang Lin tetap tak bisa membangkitkan semangat anak itu. Pada akhirnya hanya membawanya mengarungi kehidupan sebagai manusia biasa.